Hadis yang kedua, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un akhrajahu salasan. Berarti hadis ini ada di kitab Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasai. Air itu adalah suci, menyucikan, tidak bisa najis karena apapun. Ini hadis yang pertama, Pak. Jadi air yang tahur ini nggak bisa najis, mau diapain juga nggak bisa najis. Tapi lagi-lagi kita tidak boleh memahami hadis sendirian. Sendirian itu artinya baca hadis lalu ditafsirkan, nggak boleh, Pak. Karena biasanya Nabi itu memiliki konsep pengajaran secara utuh, tapi kita jelasin cuma ngeriwayatin cuma sepotong doang. Nah, sepotong ini biasanya nanti bermasalah dalam aspek pemahaman karena lupa bahwa sebenarnya satu paket penjelasan Nabi tapi dipotong doang. Bapak kalau lagi ngomong lalu direkam, lalu dipotong rekamannya, itu orang bisa salah paham ya. Ini kita ngomong nih, lalu ada rekamannya, lalu dipotong sama orang, itu bisa salah paham. Jangankan hadis, ayat Quran saja kalau dipotong bermasalah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalisu salasa. Sungguh kafir orang yang mengatakan trinitas. Tiba-tiba dipotong. Innallaha tsalisu salasa. Sesungguhnya Allah trinitas. Kata awalnya sungguh kafir orang yang menyatakan Allah trinitas, dipotong menjadi Allah trinitas. Itu bermasalah kalau dipotong. Hadis juga sama. Nah, salah satu yang kami cermati, salah satu yang bikin rumit adalah orang baru baca kitab hadis 1, 2, baru kitab kecil-kecil lalu berfatwa. Itu capek banget, Pak. Capek banget. Karena penjelasannya itu malah salah. Dan yang repot tuh ketika orang nanya, "Ustadz, tadi saya dengar penjelasan Ustadz Anu begini. Itu gimana maksudnya?" Jawaban saya pertama, yang jelasin dia, kenapa nanya ke saya? Yang kedua, yang mungkin belum selesai pembelajaran. Yang ketiga, ya mungkin dia terlalu sibuk ceramah karena sudah sangat terkenal, saking sibuknya nggak sempat baca buku. Nah, itu salah satu alasan kenapa banyak orang yang berfatwa fatwanya salah, karena terlalu terkenal. Saking terkenalnya nggak punya waktu untuk membaca lagi. Nah, baik, maka hadis ini menyatakan innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'. Air itu suci, menyucikan, tidak bisa kena najis apapun. Ini kalau pakai hadis satu ini selesai. Kita pakai air ini, mau kecipratan pipis, mau kena kotoran, tidak akan menjadi najis. Karena itu perlu baca hadis setelahnya. Wa Nabi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim Ar-Razi. Hadis yang selanjutnya bilang sesungguhnya air itu tidak menjadi najis selamanya kecuali kalau kecampuran dan berubah warnanya, rasanya atau baunya. Jadi kalau Bapak punya air lalu kemudian kecipratan najis apapun itu, kalau dia nggak berubah warnanya, masih bening atau masih air seperti semula bentuknya, misalnya Bapak ambil air sawah kan butek, kena najis, nggak berubah, masih seperti air sawah, dan dicium juga nggak ada bau najisnya, dan ketika dirasa, kalau mau dirasa ya, kalau nggak juga kira-kira aja, itu nggak berubah, maka dia nggak najis. Tapi kalau berubah, najis. Misalnya saya nggak tahu ya, kalau settingan najis itu kan gak enak semua contohnya, Pak ya. Mau dicontohin pipis nggak enak, jijik, BAB juga. Tapi taruhlah kita pakai tai cicak misalnya, ada air di gelas, kejatuhan air cicak, lalu airnya mulai ada berubah warna dikit karena airnya mulai kotoran cicaknya mulai mengurai. Nah, itu najis namanya najis karena berubah. Kalau rasanya jangan dicobain. Siapa yang mau nyobain ada kotoran? Jangan, kira-kira aja, pokoknya kalau udah ada kotorannya udah nggak enak lah rasanya. Nah,
Selama tidak berubah warna, rasa dan bau, dia tetap menjadi air. Muncul pertanyaan, ini airnya sedikit apa banyak? Kalau airnya segelas kena kotoran, berubah nggak berubah hukumnya gimana? Kalau airnya banyak satu bak mandi, itu gimana? Lagi-lagi hadisnya jangan dipotong. Satu hadis berfatwa, Pak. Repot sekali. Satu hadis berfatwa. Nah, saya bacakan hadis selanjutnya. Idza kana ana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil khubath. Kalau air itu 2 kula kena najis, dia tidak akan berubah, tetap suci menyucikan. Berarti kalau ada air, airnya banyak, kejatuhan kotoran cicak, maka dia tetap suci menyucikan. Kecuali kotoran cicaknya banyak, satu baskom jatuh, itu kan mustahil, Pak ya. Siapa yang ngumpulin kotoran cicak sampai satu baskom? Tapi kalau satu nggak bakal berubah. Tapi kalau kotorannya kotoran kuda banyak, ya pasti berubah. Nah, syaratnya airnya harus banyak, 2 kula. Kalau airnya sedikit, mau berubah atau tidak berubah, dia menjadi najis. Jadi misalnya ada air kayak gini, kemudian kena cicak, walaupun nggak berubah harus dibuang, nggak boleh digunakan karena menjadi najis, karena airnya kurang dari 2 kula. Kula itu ukuran zaman dulu, Pak. Kalau sekarang kita kenal gram, liter. Zaman dulu nggak kenal gram, karena ukuran yang pakai Arab itu ada hasta, sejengkal gitu ya, ada lagi kula gitu.